Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cepi Faridikmat dalam tema keputusan Mahkamah Konstitusi. Sahabat Siliwangi, 1922 Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji materi daripada sistem pemilu yang tertuang di dalam perkara nomor 114 garis miring PUU tahun 2022 bahwa pemilu serentak tahun 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat beberapa kelebihan, antara lain sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selain sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan. Selanjutnya sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih. Karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik. Mengadili, memutuskan, dan menolak sebuah permohonan, dan untuk seluruhnya Ketua Majelis Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan MK di gedung MK pada hari Rabu hari ini tanggal 15 Juni tahun 2023 di Jakarta, bahwa putusan ini diambil oleh 9 hakim MK yang satu hakim berpendapat berbeda atau bergeming position, sedangkan pleno membacakan putusan dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Pak Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manan Sitompul, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel, dan juga Guntur Hamzah. Sementara Hakim Konstitusi Wahidudin itu tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK ke luar negeri. Hari ini MK membacakan putusan perkara nomor 114 garing PUU 2002
tentang uji materi sistem pemilu, bahwa putusan yang dilakukan dengan 5 keputusan bahwa permohonan perkara nomor tersebut diajukan oleh Demas, terus Yuwono, Pahruruji, Ibnu Rahman, Rianto, dan juga Nano Marjono. Para pemohon menguji pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 368 ayat 2 huruf B, dan seterusnya, bahwa undang-undang pemilu terkait dengan ketentuan sistem proporsional terbuka itu dinyatakan sah. Dan para pemohon berpendapat undang-undang pemilu telah mengkreditkan atau mengkerdilkan, membongsai organisasi daripada partai politik dan pengurus partai politik, ya. Jadi hal tersebut karena dalam hal penentuan caleg terpilih di KPU atau oleh KPU ini tidak berdasarkan daripada nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perorangan tentunya. Nah, model penentuan calon legislatif terpilih ini harus berdasarkan kepada pasal A junto menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para calon legislatif merasa parpol hanya menjadikan kendaraan dalam mengantarkan ke parlemen. Seolah-olah peserta pemilu adalah perorangan, bukan partai. Begitu deliknya. Nah, sahabat Siliwangi, 1922 sidang perdana perkara tersebut ini digelar, dan sidang terakhir pada Selasa tanggal 23 bulan Mei 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan daripada pihak terkait. Nah, sahabat Siliwangi, 1922 dalam perkara itu MK telah menggelar sebanyak 16 kali persidangan sejak pemeriksaan, pendahuluan sehingga pemeriksaan di dalam persidangan. Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan keterangan sejumlah ahli yang tentunya diajukan oleh pemohon. Nah, sahabat Siliwangi, 1922 dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, maka semua para calon legislatif yang sekarang sudah terdaftar ini nomor urut tidak menjadikan satu keyakinan untuk bisa terpilih. Yang menjadikan keyakinan adalah bagaimana untuk meraih suara sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan apa yang pernah Siliwangi TV 1922 sampaikan di beberapa episode yang lalu, bahwa memang ada kelebihan daripada dan juga kekurangan daripada sistem tertutup dan terbuka ini. Namun demikian, pesta demokrasi pemilu 2024 ini merupakan pesta rakyat. Jadi kalau misalkan tertutup, akan terkerdilkan, tidak ada antusias daripada masyarakat terhadap euforia daripada pesta demokrasi tersebut. Nah, oleh karena itu, selamat kepada para calon legislatif yang kemarin-kemarin sudah melakukan sosialisasi tapi terhenti karena menunggu keputusan daripada MK hari ini. Dan sekarang saatnya untuk kembali melakukan sosialisasi, program, dan lain sebagainya untuk bisa merebut hati rakyat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Paridi Hikmat, Siliwangi TV 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Bahwa sebaliknya sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain
Sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang atau money politics. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat risiko tinggi terjadinya praktek politik uang kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar, dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memilih peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.